Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jago Kondang Farm. Kali ini kita akan membagikan kisah bagaimana proses kami melakukan penjemputan materi. Jadi akses kita di Tanggamus, Gisting Tanggamus sulit dari jangkauan lintas ekspedisi untuk pengiriman hewan. Jadi lumayan jauh. Jadi ini baru sampai ya. Jadi ya lumayan capek, tapi tidak apa-apa karena salah satu perjuangan dari kita di Jago Kondang Farm. Bagaimana? Simak terus video secara utuh dan lengkap, jangan di skip-skip. Oke. Jadi seperti inilah awal dari perjalanan setiap kita mengambil bahan atau ayam-ayam materi kita, karena jauh dari tempat ekspedisi ya. Ini pagi buta, masih di pasar sayur jam 3 pagi. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi titik temu atau penjemputan. Kita sampai di sini jam 7 pagi karena kita ada janjian jam 7 di pintu gerbang tol Itera. Alhamdulillah setelah sekian lama menunggu, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah di tangan ya. Ini kita perjalanan pulang, naik ke gunung lagi. Oke, semoga selamat sampai di rumah, amin. Sembari kita perjalanan pulang, kita mampir untuk menghantarkan telur ayam kampung pesanan, telur kampung unggul yang jelas. Produknya luar biasa untuk beli-beli bensin ya. Ini ayam yang kita tunggu, semoga betah dan berkembang di farm kita, Jago Kondang Farm. Amin, dan bermanfaat untuk bolo-bolo ternak sekalian. Warnanya cantik, jali-jali. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya sampai juga di tempat kita di Gisting Tanggamus, Lampung. Ini waktunya kita menurunkan ayam yang kita dapat. Jangan langsung dimasukkan ke kandang, harus kita sterilkan dulu. Ini yang harus kita siapkan, yaitu tempat penjemuran bebas bagaimanapun bentuknya. Ini kami manfaatkan bekas alas baterai, kita rakit sedemikian rupa untuk proses penjemuran. Kita sterilkan dulu kandang umbarannya atau untuk yang jemur. Kemudian kita siapkan semprotan beserta desinfektan. Biasanya yang kita pakai desinfektan, kemudian ditambah dengan deterjen. Itu kan ada antibakterialnya. Nah, ini kita turunkan, kita buka. Kasihan ini udah 2 hari perjalanan ini. Belum kasih makan, belum kasih minum. Tapi setelah sampai, perilaku utamanya bukan kita berikan makan dan minum, tapi kita sterilkan dulu. Karena bagaimanapun ketika kita berikan makan dan minum dalam keadaan stres, ya nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi kita ambil satu-satu. Kemudian karena kondisi sekarang ini di tempat kita mendung ya, jadi kita spray aja. Biasanya yang kita lakukan adalah kita tapping atau kita celup. Jadi celup enggak keseluruhan, cukup sampai di leher ayam, kepalanya jangan sampai masuk ke air. Nah, kita semprot merata, tidak terlalu basah karena
ya kondisi mendung. Tapi kalau pas panas maksimal, kita jemur juga bisa maksimal, ya kita tapping. Untuk ramuan tappingnya biasanya kita menggunakan 1 desinfektan, kedua antibakterial, bisa kita menggunakan deterjen, kemudian antiparasit. Nah, antiparasitnya yang kita pakai berbahan aktif karbaril. Terserah merek dagangnya apapun, kalau kandungannya karbaril oke, bisa. Nah, untuk merek dagangnya yang kita gunakan biasanya adalah Sevin. Untuk takarannya ya kita sesuaikan saja. Untuk semprotan sesuai dengan label di cara penggunaan obat tersebut. Fleksibel aja sih sebenarnya. Kalau kita sederhananya menggunakan, misalkan untuk tapping menggunakan air 1 ember, kita gunakan desinfektan 2 tutup atau 15 ml, kemudian deterjennya 2 sendok makan, kemudian karbaril atau tadi untuk karbaril adalah insektisidanya, jadi menghindari kutu-kutu. Nah, itu menggunakan 1 sendok makan sudah cukup. Ini karbaril biasanya kita dapat berbentuk bubuk. Udah kita tapping, kita celukan. Nah, ini karena kondisi mendung jadi ya cukup kita semprot, tapi tidak langsung kita, nanti setelah ini kering kita tidak langsung campurkan dengan ayam-ayam yang lainnya gitu. Tapi kita tunggu 1 malam, besok sambil nunggu, mudah-mudahan berharap besok ada panas. Nah, baru kita tapping. Setelah tapping, proses tapping selesai, ayam kondisi prima, baru kita campurkan dengan ayam kita yang lain. Kita masukkan kandang kita. Yang penting merata ini ya, merata, enggak terlalu basah semua, enggak. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Yang pertama, jelas untuk memberikan kesegaran ayam karena masa perjalanan panas, kemudian biar badannya kembali segar. Setelah itu baru kita kasih makan dan kasih minum. Untuk kasih minumnya kita menggunakan air infus. Kenapa? Karena di situ ada kandungan glukosanya yang tinggi, kemudian banyak nutrisi kompleksnya. Karena untuk langsung kasih makan, jarang ayam yang kondisi seperti ini langsung mau makan. Kemudian yang kedua, selain memberikan kesegaran, yaitu mencegah infeksi virus dari kandang sebelumnya. Jadi kita matikan infeksi virus yang ada pada ayam. Nah, berikutnya nanti kalau sudah dari luarnya, seminggu setelah itu kita berikan vaksin. Umumnya biasanya kita pakai vaksin NDAI karena itu sangat ngeri. Jangan sampai ya terkena NDAI. Bahkan sekarang untuk minggu-minggu ini sedang banyak yang terjadi outbreak karena virus IB, infection bronkitis ya. Ya mungkin sedang mengira bahwasanya pergantian musim dari musim panas ke musim penghujan. Ya bisa jadi, tapi yang ternyata terjadi adalah terkenanya infeksi virus IB. Nah, ini banyak yang belum diketahui apa indikasi yang diakibatkan dari virus IB. Nanti kita buatkan video tersendiri. Sebelumnya sudah, cuma ya kami menyadari banyak kekurangan. Jadi bolo-bolo ternak bisa memberikan masukan bagaimana penjelasan yang kurang, nanti kita bisa buatkan video lebih lengkapnya. Setelah sprayer selesai kita lakukan, berikutnya adalah baru kita berikan minum dan juga makan.
Syukurnya ayam-ayam yang baru datang ini segera mau makan. Itu suatu keberuntungan ya. Ini sudah 2 hari di perjalanan, jadi ya butuh perawatan ekstra lah. Semoga ke depan akan terus menjadi bahan pengembang yang bermanfaat bagi kita peternak-peternak Nusantara, khususnya untuk peternak yang ada di lingkungan kami, di lingkungan Gisting, Tanggamus, Lampung. Syukur nanti akan bisa menyebar di Nusantara. Untuk bolo-bolo ternak yang ingin tahu apa saja stok ayam kita, terus simak scroll saja di beranda YouTube kita. Di situ sering kita berikan informasi bagaimana kami merawat ayam-ayam yang ada di kandang kita dan beberapa jenis-jenis ayam beserta review dari ayam, khususnya ayam yang ada di kandang kita. Atau kita mendatangkan ayam dari farm lain atau kandang lain. Ya, terus semangat untuk kita seluruh peternak Nusantara. Jangan kendor semangatnya. Terus jaga kesehatan keluarga dan juga kesehatan aset-aset di kandang kita. Oke, semangat terus untuk para peternak. Salam mambu. Mambu rapopo, asal wis payu. Oke, semangat.